Kita ini sedang perang, cok. Ya mau gimana lah. Lu berdua nggak usah ikut-ikutan. Benjir. Melanjutkan pertempuran dengan Grady Sensei yang telah bercosplay menjadi Ryuk memaksa Rei untuk mematikan Chronos Lock selaku segel yang telah menekan kekuatannya. Geograze. Begitu Rei mengucapkan Deceleration Lock seketika membuat Geograze atau bola api berhenti tepat di hadapannya. Kok iso? Dan daripada gabut, di sini Rei pun bermain kuis bersama Grady Sensei yang telah bercosplay menjadi Ryuk. Apa perbedaan antara sihir es dengan sihir api? Grady Sensei pun menjawab secara sederhana sihir api itu adalah operasi akselerasi, sedangkan sihir es itu adalah operasi perlambatan. Yap, benar sekali. Pada umumnya penyihir biasa hanya bisa melakukan operasi perlambatan saja, berbeda dengan Rei yang bisa melakukan operasi perlambatan serta melakukan penguncian. Dilengkapi dengan kode antimaterial memungkinkan Rei bisa menghilangkan segala jenis sihir ke bentuk prima atau ke material dasarnya. Biar mudah dipahami, jadi sihir es milik Rei ini mampu memperlambat hingga menghentikan serangan sihir. Salah satu contohnya yakni ketika Geograze yang berhenti tepat ketika Rei mengucapkan Deceleration Lock. Dan untuk menghilangkan sihir, Rei menggunakan kode antimaterial di mana segala jenis sihir akan menghilang ketika berada di hadapannya. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora smile. Setelah melakukan kuis tanya jawab, mereka pun segera melanjutkan pertempuran. Meski sudah bersusah payah bercosplay menjadi Ryuk, nyatanya serangan dari Grady Sensei tidak ada satu biji pun yang mengenai tubuh milik Rei. Bisa dibilang Rei ini tidak terkalahkan. Setidaknya ketika Evi sadar bahwa terdapat keanehan pada tubuh milik Rei. Semakin lama Rei menggunakan sihir sejati dari pedang es, maka tubuhnya juga akan menerima kerusakan yang cukup parah. Masih ingat dengan perkataan Lydia di episode sebelumnya? Kalau nggak ingat ya silahkan simak sendiri, panjang cuy ngejelasinnya. Melihat tubuh Rei yang perlahan-lahan mengeluarkan darah membuat Grady Sensei semakin yakin bahwa dirinya memiliki peluang untuk menang. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Grady Sensei pun langsung menyerangnya dengan sekuat tenaga. Semburan kristal es! Seketika membuat Grady Sensei membeku dihiasi dengan bunga mawar merah. Tentunya melihat kekuatan Rei yang di luar nalar membuat teman-temannya terutama Albert langsung ketar-ketir menjadi panik. Begitu pertempuran selesai, Rei langsung mengaktifkan sihir Chronos Lock untuk menyegel kekuatannya kembali. Seketika membuatnya langsung terjatuh pingsan. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Pada saat pingsan, Rei pun bermimpi tentang masa lalunya atau lebih tepatnya ketika dipungut oleh Lydia. Bukan karena gabut, alasan kenapa Lydia menemukan Rei yakni dirinya telah mendengar suara dedemit atau makhluk gaib yang telah menyuruhnya untuk menghampiri Rei. Begitu Lydia menemukan Rei, dirinya juga langsung membawanya menuju ke camp peristirahatan. Namun dikarenakan Rei itu berasal dari negara merdeka ditambah tempat tinggalnya merupakan desa terkutuk di mana melakukan ritual sesat, pihak camp pun langsung menolak untuk merawat Rei, ditambah lagi mereka saat ini sedang berperang. Bagaimana kalau anak itu tuh ternyata mata-mata coba? Dikala Lydia ingin menjenguk Rei, dirinya malah ditikung oleh temannya sendiri yang bernama Caroline. Namun melihat tingkah Lydia dan juga Carol yang saling bertengkar seketika membuat Rei langsung tersenyum. Tentu melihat senyuman dari Rei membuat Lydia dan Carol juga merasa bahagia. Beberapa minggu pun telah berlalu. Dikala gabut, Lydia selalu saja memikirkan tentang Rei di mana dia akan tinggal dan siapa yang akan merawatnya. Abi pun mengklarifikasi, jangan bilang elu pengen mengadopsinya. Ya kagak lah, kita ini kan prajurit perang. Iya juga sih. Namun segala hukum, logika, dan pemikiran mereka berdua tidak berlaku bagi Caroline. Pasalnya dia akan mengadopsi Rei dan berniat akan merawatnya hingga tumbuh dewasa. Kita ini sedang perang, cok. Ya mau gimana lah. Lu berdua nggak usah ikut-ikutan. Benjir. Namun tidak disangka, meski sebelumnya Lydia bilang tidak akan mengadopsi dan seolah-olah tidak peduli, nyatanya dialah yang paling khawatir terhadap Rei ini. Di saat bersamaan ketika terjadi perdebatan hebat, Rei pun juga mendengar semuanya. Menyadari akan hal itu, Lydia pun bertanya kepada Rei itu maunya gimana. Rei pun bilang bahwa dirinya ingin selalu bersama Lydia. Tentu mendengar akan hal itu, Lydia langsung memberikan berkah sihir pedang es dan berjanji akan mengajarinya tentang bagaimana cara untuk baku hantam.
Tanpa berlama-lama lagi, Lydia langsung bilang kepada Mayor bahwa kakak dan kakak iparnya memiliki anak perempuan yang seusia dengan Ray ini. Kakaknya tuh maksudnya kakak kandung dan kakak ipar ya. Ditambah dengan Carol dan Abby yang akan membantu, Lydia meminta Mayor untuk menyerahkan Ray kepada Lydia ini. Mayor pun bertanya, apakah Lydia sudah memiliki tekad yang kuat untuk menjaga Ray? Lydia pun menjawab bahwa dia akan menjadi muridku dan alat untuk bertempur pada medan perang. Gas aja kalau itu mah. Mulai sekarang, Ray harus memanggil Lydia sebagai Shisho atau seorang guru. 6 tahun kemudian setelah itu, Ray pun benar-benar telah menguasai sebagian besar ilmu pedang sihir. Bahkan ketika berperang, menggunakan kekuatan pedang es, Ray mampu meratakan pasukan utama musuh hanya dalam hitungan detik saja. Di sisi lain, dikala berpatroli, tidak sengaja Lydia dan Abby menemukan jasad seseorang. Orang tersebut mati akibat overheating atau mengeluarkan sihir secara berlebihan, sama seperti yang dilakukan oleh Ray pada episode pertama. Bagi tubuhnya yang tidak kuat, maka orang itu akan hancur sehancur-hancurnya atau matilah gampangnya. Meskipun pada tim astral itu terdapat penyihir overpower, namun 2 anggota dari 7 penyihir terkuat bernama Nikandi dan Guru telah dikonfirmasikan meninggal dunia. Mayor pun bilang bahwa di pertempuran selanjutnya mungkin saja mereka tidak bisa lolos dengan mudah. Dalam artian mereka bisa meninggal kapan saja dan di mana saja. Wakil Mayor juga menekankan dikarenakan Ray masih muda maka dirinya berhak untuk mengundurkan diri. Soalnya masih banyak hal yang bisa Ray lakukan di masa depan nanti. Ngewibu misalnya. Ditambah lagi salah satu gurunya juga bilang bahwa dirinya memiliki putra yang seusia dengan Ray. Barangkali besok bisa jadi teman. Namun jawaban dari Ray tetap di luar nalar coy. Dirinya telah menganggap tim astral atau semua orang yang ada di sini sebagai keluarga. Dan apapun keadaannya, dirinya lebih memilih untuk berjuang bersama keluarganya. Havard juga menambahkan, kalau terjadi sesuatu aku pasti akan menolongmu. Dan benar saja, di pertempuran selanjutnya ketika keadaan sangat berbahaya, Havard pun benar-benar menepati akan janjinya. Di mana dirinya telah melindungi Ray dari serangan para musuh. Pesan terakhir dari Havard, apapun yang terjadi, Ray itu harus tetap hidup. Namun Ray yang tidak rela akan kepergian dari Havard langsung kena mental dan mengeluarkan partikel sihir dengan skala besar. Yup, itu adalah overheat. Di waktu bersamaan ketika mengeluarkan sihir overheat, Ray pun kini telah tersadar dari pingsannya. Terlihat dengan jelas Lydia dan pembantunya atau May dan Abby yang sedang menunggu di ruang UKS. Yang lain gimana? Aman-aman. Setelah mengonfirmasi bahwa Ray itu baik-baik saja, dengan wajah biasa-biasa saja Lydia pun langsung pergi meninggalkannya. Namun tepat ketika dirinya keluar dari gerbang, seketika Lydia langsung menangis dengan sangat amat kerasnya. Gimana tuh? Masih di ruang UKS nih. Sebenarnya Abby selaku kepala sekolah juga tidak setuju jikalau Ray itu masuk ke dalam akademi. Kenapa? Selain tubuhnya yang belum pulih, rakyat jelata sangat dipandang rendah bahkan didiskriminasi pada akademi ini. Atau dengan kata lain, Abby tidak ingin membuat Ray jauh lebih tersiksa lagi. Setidaknya itu adalah keinginan tulus dari si Abby. Namun dikarenakan pada tempo lalu Lydia memohon dengan tulus dan serius kepada Abby, tidak memberikan pilihan lain selain menerima Ray pada akademi ini. Padahal sebelum-sebelumnya Lydia belum pernah memohon dengan cara seperti itu. Shisho. Tepat ketika Abby pergi, teman-temannya Ray pun datang untuk menjenguknya. Tanpa basi-basi lagi, Ray pun bilang bahwa identitas aslinya itu adalah salah satu dari 7 penyihir terkuat yang memegang gelar sebagai penyihir pedang es. Alasan kenapa tubuhnya berdarah ketika menggunakan kekuatan es yang disebabkan oleh overheat pada beberapa tahun yang lalu. Seharusnya tubuh seseorang itu akan rusak atau hancur ketika memasuki fase overheat. Namun berkat sihir yang bernama Chronos Lock mampu menekan kekuatan Ray hingga ke titik yang paling aman. Hal itu juga menjadi penyebab kenapa Ray itu tidak bisa menggunakan sihir dengan baik dan benar, ya karena kekuatannya itu di-lock atau disegel. Meskipun prajurit itu bertugas untuk memusnahkan musuh, tapi tidak mengubah fakta bahwa Ray telah membunuh ribuan orang. Pada awalnya semua temannya langsung syok akibat mendengar akan hal itu. Namun dengan cepat Amelia pun bilang bahwa dirinya tidak peduli dengan masa lalu yang dimiliki oleh Ray. Karena yang Amelia kenal, Ray itu orangnya baik, kuat, tampan, dan juga seorang pak boy. Sambutan hangat itu dilanjutkan oleh Evie, Elisa, dan juga Clarice bahwa mereka tetap akan menjadi sahabat dekatnya Ray. Nah, ini bagian yang seru nih.
Dikala hari menjadi malam, Albert pun datang menghampiri Ray. Mendengar suara langkah kaki, Ray pun juga langsung menyambut akan kedatangan dari Albert. Tidak disangka-sangka hingga masuk ke level di luar nalar, Albert yang sangat kekeh dan memiliki harga diri tinggi secara tiba-tiba meminta maaf kepada Ray. Untuk menghargai akan niat tulus dari Albert, tanpa pikir panjang Ray pun juga langsung memaafkannya. Dan sejak saat itulah, Albert mulai menanamkan rasa hormat kepada Ray, bahkan mereka berdua sepertinya juga akan menjadi teman dekat. Episode kelima dari anime Hyouken no Majutsu ditutup dengan Carol Caroline yang akan menggantikan Grady Sensei sebagai wali kelas.